Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Lutfi selaku dari dosen Seminar Manajemen Keuangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Marisa dengan NIM 211010501829. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Dividen Payout Ratio, Return on Asset, dan Debt to Equity Ratio terhadap return saham. Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2023. Hal yang melatar belakangi dari judul skripsi ini yaitu perkembangan pasar modal pada sektor makanan dan minuman. Penelitian ini juga didasarkan oleh ResearchGate pada peneliti sebelumnya. Penelitian ini memiliki 3 variabel independen yaitu DPR, ROA, dan DER, dan 1 variabel dependen yaitu return saham. Penelitian ini menggunakan grand teori yaitu sinyal teori, middle teori yaitu manajemen keuangan, rasio keuangan, dan laporan keuangan, serta teori yang terdiri dari variabel pada penelitian ini yaitu DPR, ROA, DER, dan return saham. Jenis pada penelitian ini yaitu kuantitatif asosiatif dengan populasi 95 perusahaan dan sampel akhir 12 perusahaan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi laporan keuangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data ini yaitu menggunakan uji analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pada uji analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa variabel return saham memiliki nilai rata-rata sebesar minus 0,012948 dengan standar deviasi yaitu 0,145352, yang artinya bahwa data memiliki variabilitas yang tinggi sehingga tersebar luas di sekitar median. Lalu pada variabel dividen payout ratio, hasil uji analisis statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa nilai maksimum mencapai 251,6129 pada PT Delta Jakarta tahun 2020 dan nilai minimum yaitu sebesar 10,7999 pada PT Ultra Jaya Milk tahun 2020. Pada variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 48,38377 dengan standar deviasi yaitu 41,86765, yang artinya bahwa nilai lebih besar dibanding dengan standar deviasi. Mendapat dikatakan bahwa adanya indikasi hasil yang baik karena datanya cenderung stabil. Lalu pada return on asset dapat dilihat bahwa nilai maksimum sebesar 32,287 pada PT Delta Jakarta yaitu tahun 2019, sedangkan nilai minimumnya yaitu 1,533 pada PT Dharma Satya Nusantara tahun 2019 dengan standar deviasi 4,5610 dan nilai rata-rata itu sebesar 8,568, artinya nilai median lebih besar dibanding dari standar deviasi, yang menyatakan bahwa adanya indikasi hal yang baik. Dan pada variabel debt to equity ratio didapatkan nilai maksimum sebesar 246,4993 pada PT Tunas Baru Lampung tahun 2022, sedangkan nilai minimumnya yaitu sebesar 10,282 pada PT London Sumatera Indonesia tahun 2023 dengan nilai rata-rata sebesar 77,46 dan standar deviasi sebesar 62,021. Hal ini berarti nilai median lebih besar dibanding dengan standar deviasi, yang berarti adanya indikasi bahwa hasil ini merupakan hasil yang baik. Pada uji pemilihan model regresi melalui uji Chow, uji
reinforcement dan uji language multiplier, didapatkan bahwa uji yang paling terbaik yaitu uji common effect model. Pada uji normalitas dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal karena nilai probability-nya sebesar 0,341, yang berarti di atas dari 0,05. Pada uji multikolinearitas didapatkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena nilai variance inflation factor di bawah dari 10. Pada uji heterokedastisitas didapatkan hasil tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai probabilitas square-nya yaitu 0,67 lebih besar dari 0,05. Pada hasil uji autokorelasi yaitu didapatkan tidak terjadi autokorelasi karena nilai DU kurang dari D dan kurang dari 4 DU yaitu 1,6889 kurang dari 2,11983 dan kurang dari 2,3111. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini yaitu 0,11, yang artinya hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan sebesar 11% pada variabel dependen, sedangkan sebesar 89%-nya dijelaskan oleh variabel lainnya. Pada hasil uji F didapatkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 3,46 lebih besar dari 3,16, sedangkan nilai probabilitasnya yaitu 0,02 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga hal ini menunjukkan bahwa secara simultan dividend payout ratio, return on asset, dan debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Pada uji T dari dividend payout ratio didapatkan nilai T hitung sebesar minus 3,01 dan T tabel sebesar 2,0034. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai probabilitas sebesar 0,039 yang menunjukkan bahwa probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikansi, sehingga hal ini dikatakan bahwa dividend payout ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Lalu pada return on asset didapatkan nilai T hitung sebesar 1,344 dan T tabel sebesar 2,0034. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai probabilitasnya yaitu 0,1844 lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05, sehingga dikatakan bahwa return on asset tidak berpengaruh secara parsial terhadap return saham. Lalu pada debt to equity ratio didapatkan nilai T hitung sebesar 0,131 dan T tabel sebesar 2,00324. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dan nilai probabilitasnya sebesar 0,895 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, yang berarti debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Jadi pada kesimpulannya, secara simultan dividend payout ratio, return on asset, dan debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Lalu secara parsial dividend payout ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Lalu pada return on asset secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham, dan debt to equity ratio secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.